Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Saudaraku yang diberkati, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kekal, Raja damai. Kekuatan dan penghiburan selalu ada di dalam Engkau. Tak selalu kami dalam keadaan baik-baik saja, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, tahun 2025 kami percaya kami diberkati. Tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan kemenangan. Sekalipun ada banyak tantangan, tetapi tangan Tuhan akan menopang kami. Tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Jangan takut, Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi saudaraku, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya anugerah, belas kasihan, dan pengharapan di dalam Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 hingga 19. Saya memberi judul Gereja Menghadapi Aniaya, Yakobus Menjadi Martir. Judul perikop yang kita akan belajar pada pagi hari ini yaitu Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Di pasal 12 ini ayat 1 dan 2 kita melihat bahwa Yakobus, saudara dari Yohanes itu dibunuh. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Saudara, di bangsa Yahudi itu Raja Herodes itu ada beberapa orang raja yang disebut namanya dengan Herodes. Tetapi Raja Herodes pada waktu itu yang membunuh Yakobus adalah Raja Herodes Agripa I. Nah, saudaraku yang diberkati, demikian kita kembali membaca merenungkan firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes Agripa I mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Jadi saudaraku yang diberkati, Yakobus dibunuh oleh karena mereka memberitakan Injil. Jadi Yakobus mati sebagai seorang martir. Dia mati sebagai orang kudus yang memberikan nyawanya untuk memberitakan Injil. Demikian saudara tentang saudara Yohanes yaitu Yakobus. Ketika ia melihat atau Raja Herodes itu melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Bayangkan saudara, pada saat bangsa Yahudi sedang merayakan hari raya besar orang Yahudi, yaitu hari raya roti tidak beragi atau yang disebut hari raya yang memperingati masa Paskah. Saudara, mereka justru menangkap Rasul Petrus karena mereka melihat waktu dia membunuh Yakobus itu menyenangkan hati orang Yahudi. Jadi apa yang menyenangkan manusia, membunuh pun dia lakukan untuk menyenangkan hati orang. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Jadi kira-kira ada 16 orang yang berjaga-jaga kepada Petrus. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya
dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja semakin menghadapi aniaya. Satu orang penganiaya jemaat Tuhan bertobat bernama Saulus yang berubah menjadi Paulus, tetapi penganiaya-penganiaya lain itu juga banyak dan semakin banyak karena raja terlibat di dalamnya, Raja Herodes Agripa I. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa gereja menghadapi aniaya itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Bukankah gereja juga menghadapi aniaya modern, aniaya eh, yang lebih kontemporer pada zaman ini, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika gereja menghadapi aniaya yang konservatif, Saudara, pada masa lalu, mereka bukan saja menghadapi aniaya secara verbal, tetapi aniaya secara fisik, aniaya secara jasmani, bahkan mati sampai mati, Saudara. Seorang yang bernama Yakobus itu disebut anak guru atau Boanerges, tetapi dia menghadapi aniaya yang begitu luar biasa. Tak selalu Tuhan menjanjikan langit akan selalu biru, tetapi Tuhan akan menjanjikan pertolongan. Saudaraku, mereka mati sebagai martir, dan itu sudah terlebih dahulu disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam diri mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, di dalam Yohanes 16 ayat 2 dikatakan, Yesus sudah berkata kepada mereka, "Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Bayangkan saudara, mereka dikucilkan karena lebih banyak orang Yahudi daripada pengikut Kristus atau orang Kristen. Lebih banyak orang Yahudi yang ingin membunuh mereka. Tapi bagaimana mereka memelihara keberanian tersebut, saudara? Saya membayangkan menjadi seorang yang minoritas itu tidak mudah. Tetapi kekuatan dari Tuhan itu seperti bara api yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat siapa itu Yakobus, dia adalah anak Zebedeus. Dan kalau kita baca latar belakangnya, dia itu meninggal di tahun wafat di usia yang di wafat di tahun 44 atau di dalam bahasa Yunani dia disebut eh, Yaakov dalam bahasa Inggris, disebut James, dalam bahasa Spanyol Santiago, atau bahasa Prancis itu Jacques. Nah, dia salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Yakobus ini mati dibunuh. Dia adalah putra dari Zebedeus. Dia dan Yohanes itu adalah bersaudara, dan dia disebut Boanerges atau anak-anak guru. Anak-anak guru artinya anak-anak yang membawa dampak ya. Guru itu ya tidak kelihatan tetapi nyata itu dampaknya. Dia disebut Yakobus tua atau Yakobus besar. Dia dibedakan dengan rasul lainnya yaitu Yakobus anak Alfeus. Nah, saudara, Yakobus itu dengan Petrus dan Yohanes merupakan tiga murid yang paling dekat dengan Yesus Kristus. Jadi yang selalu disebutkan ketika mereka melihat Yesus dimuliakan,
Mereka pergi ke Taman Getsemani, itu yang bersama-sama dengan murid lainnya, tetapi waktu naik ke gunung untuk dimuliakan, Yakobus, Petrus, dan Yohanes itu sangat dekat dengan Yesus. Tapi ternyata Yakobus ini mati lebih cepat dibandingkan yang lain. Di awal tahun 44 sebelum bulan April, Yakobus dieksekusi mati oleh Raja Agripa, Raja Herodes Agripa I. Nah, surat Yakobus dalam Perjanjian Baru itu yang surat Yakobus ya, kitab Yakobus ya dalam Perjanjian Baru itu bukan Yakobus yang ini, bukan Yakobus bin Zebedeus. Dan menafsirkan secara tradisi bahwa kitab Yakobus tulis bukan oleh Yakobus Rasul Petrus, tapi Yakobus yang adil yang merupakan saudara Yesus. Itu demikian sedikit latar belakang tentang siapa Yakobus yang meninggal ini. Yakobus ini adalah murid Yesus, dibedakan dari Yakobus anak Alfeus karena Yakobus anak Zebedeus. Yang mereka banyak orang-orang Yahudi yang memiliki kemiripan nama. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, dia mati sebagai martir. Dan kalau kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat 2, dalam Yohanes 16 ayat 2 ini sudah disampaikan sebelumnya. Dikucilkan, lalu dianiaya, bahkan dibunuh dan diangkat. Itu orang-orang Yahudi berbuat bakti kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Petrus juga menghadapi kan Raja Herodes terbuka satu, saking senangnya bahwa apa yang dia perbuat itu disukai oleh banyak orang. Dia menangkap Petrus dan di hari raya roti tidak beragi, nanti rencananya setelah Paskah dia akan melepaskannya, dia akan membawanya di hadapan orang-orang Yahudi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dia menyuruh 4 penjagaan. Satu penjagaan itu ada 4 orang, 16 orang berjaga-jaga. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dengan gampangnya Petrus dilepaskan oleh karena malaikat Tuhan yang diutus untuk melepaskan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, dia ada dalam penjara, dijaga 16 orang, terbelenggu dengan 2 rantai. Pada malam sebelum hendak diperhadapkan kepada orang banyak. Malam sebelum diperhadapkan kepada orang banyak. Bayangkan saudara, besok akan diperhadapkan, dia tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai, mungkin tangan kiri, tangan kanan. Prajurit yang mengawal itu berkawal di muka pintu, tapi malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar itu membangunkan dia. Ikat pinggangmu, kenakanlah sepatumu, kenakan jubahmu, ikutlah aku. Berarti saudara, dia juga ditelanjangi karena disuruh kenakan jubahmu, kenakanlah sepatumu, kenakanlah ikat pinggangmu dalam keadaan terbelenggu. Tapi belenggu-belenggu itu gugur dari tangan Petrus ketika malaikat itu melepaskan dia. Nah, ketika ia mengikuti malaikat keluar, ia tidak tahu apa yang dilakukan malaikat itu. Dia pikir mimpi, dia pikir penglihatan. Tapi ternyata itu sungguh-sungguh terjadi. Mereka melalui tempat kawal pertama, mereka melalui tempat kawal kedua, mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sudah tiba keluar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Saudara, jadi mulai dari proses membelenggu, proses ditelanjangi, proses keluar dari pintu kawal pertama, pintu kawal kedua, pintu gerbang besi menuju kota, sampai di ujung jalan, malaikat Tuhan menyertai dia, mendampingi dia sampai dia keluar. Setelah dia terlepas, maka malaikat itu baru pergi. Kemudian setelah sadar, dia mengatakan, Tuhan telah menyuruh malaikatnya melepaskan aku dari Herodes. Dia pergi ke rumah ibu Yohanes yang disebut Markus. Ini Yohanes yang lain lagi, bukan Yohanes yang anak Zebedeus. Nama ibunya Maria. Dia pergi ke sana dan bersukacitalah karena di sana jemaatlah yang telah menopang dia sehingga dia terlepas. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya Tuhan kita. Amin. Dalam Yohanes 21 ayat 17 hingga 19, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan
kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, kita tahu bahwa Petrus mengalami transformasi dari seorang Simon yang pengecut menjadi seorang Petrus. Dan ketika dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Tuhan membawa dia kemana tempat yang dia tidak kehendaki. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, proteksi daripada Tuhan tersedia di dalam diri Petrus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kenalilah Tuhanmu. Dia bukan Tuhan yang memanggil kemudian meninggalkanmu begitu saja. Dia Tuhan yang memanggil kemudian dia memberikan engkau perlindungan dan kekuatan. Dan saudara, bagaimana Petrus bisa mengalami perubahan itu? Karena percayanya, karena keyakinannya, dan karena dia mendengarkan firman Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus sangat-sangat bertanggung jawab dengan panggilannya. Dia mengasihi jiwa-jiwa, dia melayani jiwa-jiwa, bahkan sehingga ketika dia masuk dalam penjara dia tidak takut sedikit pun. Saudara, bagaimana, Bris? Saya bertanya seperti ini dalam hati saya. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi seorang martir yang luar biasa seperti ini? Satu hal yang saya ingat firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya di awal tahun 2025, bagaimana cara menghadapi aniaya, bagaimana cara menghadapi beban, bagaimana cara menghadapi salib dalam Ibrani 12 ayat 1 hingga ayat 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama, saudara, tanggalkan semua beban. Beban itu apa? Ketakutan, keraguan, ya. Kalau kita ragu, kita tidak percaya kepada Tuhan, itu aja sudah menjadi beban. Bukan aniaya yang menjadi beban, tetapi tidak percaya itu. Takut itu akan menjadi beban. Petrus ada di dalam satu beban yang luar biasa. Dia ditangkap, dia dipenjara, dia tertidur dengan baju yang mungkin sudah dibuka sehingga dikatakan kenakanlah bajumu karena mungkin dia telanjang. Dia menghadapi aniaya dan siap diperhadapkan dengan masyarakat luas orang Yahudi untuk kemudian dihakimi dan diadili dan mungkin akan disalibkan seperti Yesus. Itu beban, saudara. Tapi bagaimana menanggalkan beban? Ya, saudara, tanggalkan. Itu merintangi. Tanggalkan segala beban pikiran. Hanya fokus kepada Yesus. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus memimpin kita kepada iman. Iman membawa kita pada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan kata Allah. Saudara, yang pertama, tanggalkan beban. Kita kalau boleh mau takut, kita takut. Tetapi mari kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Petrus sudah punya pengalaman bagaimana dia berjalan di atas air ketika dia fokus pada gelombang, dia jatuh. Tapi ketika dia fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Yang ketiga, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan menjadi lemah dan putus asa, ingat akan dia yang tekun. Ingat akan ketekunan Yesus. Maka kita pun menjadi orang-orang yang tekun. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Gereja menghadapi aniaya yang konservatif. Kita juga akan menghadapi aniaya modern, aniaya kontemporer, aniaya apapun dalam segala macam hal. Tapi saudara, tanggalkan semua beban dan pergumulan, jangan lihat itu. Mata tertuju kepada Yesus. Dan ingatlah ketekunan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami menghadapi aniaya-aniaya kehidupan, aniaya persoalan sehari-hari. Tetapi kami tahu pertolongan daripada Tuhan sungguh ajaib. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada memberikan Engkau damai sejahtera. Keluar masukmu ditemui dan dijagai, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut kekuatan baru daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Salam kekasih Tuhan. Selamat beraktivitas and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.